Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar konsep dasar sistem berkas. Konsep dasar sistem berkas. Materi yang diajarkan hari ini adalah pengertian sistem berkas, pengertian organisasi file, istilah-istilah dasar, operasi berkas, hubungan field, record, dan file. Sistem berkas. Sistem berkas adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi tertentu yang digunakan. Ini menurut Dewi tahun 2001 halaman 1 ya. Atau sistem berkas adalah cara untuk mengambil informasi dari suatu file. Sistem berkas. Pengarsipan dan akses adalah cara untuk membentuk suatu arsip atau file dan cara pencarian rekod-rekodnya kembali. Sistem berkas dan akses adalah sistem pengorganisasian, pengelolaan, dan penyimpanan data pada alat penyimpan eksternal dengan organisasi file tertentu. Pada sistem berkas dan akses, penyimpanan data dilakukan secara fisik. Abstraksi data. Bentuk atau representasi dari data ada dua, yaitu data logik atau data rancangan, yaitu data yang hanya baru menjadi sebuah rencana data di level konseptual, metode R. Sudah dipelajari ini kan ya. Data fisik yaitu data yang sudah ada, sudah jadi, data yang merupakan hasil terakhir dari data logik yang biasanya disimpan dalam media penyimpanan. Sistem berkas di OS ya. Ini contohnya. Kalau di Windows, ini di Linux ya. Jadi di sini ada drive-nya C, DE. Nah, di sini dikelompokkan mana yang program aplikasi, ini yang 64 bit, 32 bit ya. Kemudian ini ada usernya. Nah, ini nanti untuk data usernya disimpan di sini. Kemudian di sini untuk sistem operasi Windowsnya ada di sini ya. Kemudian kalau di Linux seperti ini, pemisahannya lebih detail lagi ya. Jadi ada bin. Ini isinya essential user, command binaries ya. Ada boot, ada tc, home. Nah, ini home itu sama dengan kalau di sini my dokumen gitu ya, home itu ya. Gitu. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jenis-jenis file. Tag file yaitu urutan dari karakter-karakter yang diatur menjadi barisan dan mungkin halaman. Source file yaitu urutan dari berbagai subroutine ya, dan fungsi yang masing-masing kemudian diatur sebagai deklarasi diikuti oleh pernyataan-pernyataan yang dapat dieksekusi ya. Execute ya. Jadi maksudnya ini masih berupa program ya. Kemudian ini apa itu terdiri dari subrutin ya. Jadi kalau ini itu apa istilahnya ya, diubah ya dari tag, kemudian di compile, nah, kemudian jadi objek file, yaitu urut-urutan dari byte-byte yang diatur menjadi blok-blok yang dapat dipahami oleh penghubung. Jadi dari tag kemudian dirubah, dikompil jadi objek. Nah, dari objek nanti dirubah jadi file exe ya, begitu. Ini adalah kumpulan dari bagian-bagian kode yang dapat dibawa ke memori dan dijalankan oleh loader. Jadi maksudnya dari program yang dibuat ini sudah bisa dijalankan di luar program tersebut ya, bisa dipanggil di luar gitu ya. Nah, contohnya ini sebenarnya. Jadi kalau yang ekstensinya exe, com, bin, nah ini bisa dijalankan lewat warna, bisa dipanggil gitu ya. Objek, nah ini
dirubah ke bahasa mesin ya. Kemudian ada di ininya bahasanya, pemrogramannya apa ada C, Java, dan Assembler, dan Pascal misalnya ya. Ini bahasa pemrogramannya. Ini ada bed file, ada tag ya, data tag atau doc ya, buat prosesor, library lib ya, arsip, dan multimedia ini ya. Ini jenis-jenisnya. Organisasi file. Pengorganisasian merupakan suatu teknik yang dipakai untuk menggambarkan dan menyimpan rekod-rekod dalam sebuah berkas atau file. Ada 4 teknik dasar dari organisasi berkas untuk menyimpan rekod dalam sebuah file, yaitu sekuensial, relate atau random, indeks sekuensial, atau multi-key. Nah, ini yang akan kita pelajari di pertemuan ke depan ya, berikutnya lebih detail ya. Jadi kalau sekuensial itu suatu metode penyimpanan dan bacaan data yang dilakukan secara berurutan, contohnya kaset. Dan kalau random, suatu metode penyimpanan dan bacaan data yang dilakukan secara random atau langsung. Indeks sekuensial itu penyimpanan yang menggunakan suatu indeks yang isinya berupa bagian dari data yang sudah tersortir, contohnya daftar isi buku. Multi-key itu jenis file yang memungkinkan kita untuk mengakses data menggunakan banyak atribut kunci. Organisasi file dalam hal cara pengaksesannya yaitu direct access dan sequential access. Itu kalau direct access yaitu suatu cara pengaksesan rekod yang langsung tanpa mengakses seluruh rekod yang ada. Kemudian sequential access yaitu suatu cara pengaksesan rekod yang didahului pengaksesan rekod di depannya. Kalau ini magnetic disk, kalau ini magnetic tape ya. Istilah-istilah dasar elemen data, salah satu nilai tunggal dengan satu petunjuk nama dan deskripsi karakteristik seperti tipe, yaitu char, nomor, kode, dan panjang karakter atau digit. Entitas adalah suatu objek yang dapat diberikan dari lainnya. Objek di sini dapat berupa barang, orang, maupun peristiwa. Contoh entitas gaji, pegawai, entitas nomor telepon, entitas nilai ujian. Atribut adalah karakteristik yang menjadi ciri dari entitas. Contoh entitas gaji pegawai terdiri dari atribut NIP, nama, jam lembur ya, jumlah lembur ya, tunjangan gaji pokok. Kemudian item data, suatu tempat penyimpanan tiap atribut dari suatu entitas. Contoh item data untuk nama mahasiswa biasa disebut field. Nah, namun dipakai untuk menunjukkan tempat di mana item data disimpan. Item data elementer adalah bagian lebih kecil dari item data. Contoh item data tanggal dapat dibagi menjadi item data elementer tanggal, bulan, dan tahun. Field adalah lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data. Contoh ruang penyimpanan untuk identifikasi nomor siswa. Rekod adalah kumpulan item data yang saling berhubungan. Berkas atau file adalah kumpulan rekod yang saling berhubungan. Akses data adalah suatu cara di mana suatu program mengakses secara fisik rekod-rekod dalam file penyimpanan. Ini adalah hubungan field, record, dan file. Jadi ini ada file siswa. Ini terdiri dari fieldnya, field atau atribut ya, ada name, nama, dan alamat. Ini adalah rekod-rekodnya. Di rekod pertama ini ya, ada saudara Dini, nah, kemudian ini ada saudara Widarti. Nah, ini rekod-rekodnya. Operasi pada berkas. Cara memilih organisasi berkas tidak terlepas dari dua aspek utama,
yaitu yang pertama model penggunaannya, yang kedua model operasi berkas. Model penggunaannya ada dua cara, batch dan yang kedua interaktif. Batch itu suatu proses yang dilakukan secara berkelompok. Nah, ini enggak kelihatan ya.